Kalau engkau ingin merasakan langsung kepada Rasulullah, maka katakan, wahai diriku, wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai darahku, wahai tulangku. Sebut sama diri kita semua. Jangan nunggu nanti kiamat baru dia ngomong, disuruh Allah ngomong. Sekarang suruh dia ngomong. Katakan, wahai diriku, tubuhku, jiwaku, badanku, tanganku, kakiku, bahwa Allah Rabbku, penciptaku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu baru namanya syahadat lahir dan batin. Selama ini syahadat baru di lisan, itu syahadat munafikin. Kalau syahadat mukminin dari dalam qalbu. Kalau syahadat salikin zahir batin. Tubuhnya bersyahadat, batinnya bersyahadat, lisannya bersyahadat, ruhaninya menyaksikan. Ya, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita yang hadir malam ini dan siapapun yang mendengarkan kajian ini merasakan manisnya iman. Enggak malam ini, besok, enggak malam besok, esoknya lagi, enggak nanti sebelum meninggal walaupun sesaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Amma ba'du. Mohon maaf Pak pengurus, saya tak sanggup balas pantun. Jadi walaupun saya lahir di tanah Minang yang juga punya logat sendiri dan juga ahli berpantun orang-orangnya, tapi saya tidak berhasil. Bikin pantun tuh gak pernah berhasil. Nanti kalau bikin pantun gak ada ujungnya. Pulau Pinang, Tanjung Pinang, Tanjung Penyang, nggak jelas ini. Jadi lebih baik tidak dibalas. Ya. Saya balas cukup dengan syukur, terima kasih. Ternyata logatnya hampir samalah dengan jiran kita ya, hampir sama. Mungkin nasibnya yang berbeda. Tapi insya Allah hidup di negeri ini ada satu nikmat yang tidak ada di negeri manapun. Nikmat kebebasan. Ya. Maka kalau ada sahabat saya yang masih bilang negara ini dikekang, itu orang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini buat majelis begini nggak perlu pakai surat-surat kan? Nggak perlu pakai surat-surat. Ini kalau buat di Saudi langsung dibubarkan oleh kerajaan. Buat belum tentu juga di jiran bisa. Sudah dapat izin, atau ada intervensi, tutup, gitu, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, negeri ini ada nikmat yang luar biasa, maka syukuri selama nikmat ini masih ada. Ya, ya sempurna tidak, negeri kita tidak sempurna. Semoga Allah menyempurnakan dengan rasa syukur itu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara yang sedang berjuang, semoga mereka mendapatkan bukan keadilan, mendapatkan rahmat. Ini ahlu sunnah bukan? Ahlu sunnah bukan? Jangan pernah minta keadilan, minta rahmat. Itu kaidah Imam ahlu sunnah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jangan pernah minta keadilan, nanti kalau dihukum seadil-adilnya tahu rasa. Mintalah rahmat, kasih sayang, ya. Semoga Allah menebar kasih sayangnya kepada yang berjuang. Begitu juga kepada pemerintah yang sedang dituntut. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga saya. Tadi betul sore masih ada istri, uminya anak-anak. Tapi pas tadi kita kajian, pas juga lagi baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu waktunya bertepatan mertua saya berpulang ke hadirat Allah SWT, jauh di Tuban sana. Maka sore tadi ada kapal feri terakhir. Alhamdulillah berkat syafaat orang-orang yang dikenal oleh beliau-beliau ini, harusnya jalan berlayar jam 5.30 kita masih ditunggu. Itu enaknya kalau dapat syafaat. Di bumi kalau kenal orang baik kita dibantu, apalagi kalau nanti di akhirat kenal orang yang paling baik. Nanti insyaallah kapalnya nunggu kita insyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk ayahanda mertua saya. Beliau bernama Haji Muslik bin Marbai. Masih zuriatnya ayahnya Sunan Ampel, namanya Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Itu punya zuriat di kampung situ dan kuburannya di sana. Palihat untuk beliau, dan saya saksi bahwa beliau ini dulunya sempat kaya dengan kapal banyak, dan beberapa tahun sebelum meninggal itu hartanya dibagikan semua sampai tidak nyimpan 1 rupiah pun, dibagi semua ke anaknya. Rumah pun rumahnya dibagi ke anaknya, lalu dia numpang ke rumah anaknya. Lucu nggak? Insya Allah ketika nanti dihisab, nanti hisabnya 0. Amin. Ya, doakan untuk beliau, ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidi zaujati Al-Hajj Muslim bin Marbai. Al-Fatihah. Ya kenapa? Suratul Waladhdallin. Amin. Bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih semua. Semoga juga siapa yang ada sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Jika memang wafat terbaik, semoga Allah diangkat dia kehadiran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada orang dekat kita sakit parah, jangan ngotot minta didoakan sembuh. Cukup katakan, ya Allah, jika tetap di dunia baik bagi dia, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Tapi jika berpulang itu langsung masuk surga, masuk taman-taman surga, maka terserah engkau ya Allah. Gitu ya. Jadi jangan kemudian udah jelas orang tua kita nggak bisa apa-apa, lalu doanya, Buya tolong didoain sembuh, stroke-nya sudah stroke yang nggak mungkin. Itu berdoa untuk hal yang nggak mungkin ya. Nah, biasanya kalau guru yang mengerti, dia mengatakan doakan yang terbaik untuk beliau ya. Nah, guru yang mengerti dia akan membimbing begitu. Baik Bapak Ibu, ini udah 8:30, benar ya? Soheh, jamnya sama ya, sama dengan Jakarta. Oh ini jamnya korupsi, dia duluan ya, nggak sesuai dengan jam saya ini. Ya. Oh lain lagi, ini supaya khotibnya cepat selesai ya. Ini berarti pengurusnya ada dendam dengan khotib ini. Maaf Pak pengurus ya. Baik, saya bawa kitab, tapi saya buka PDF-nya aja di sini. Judulnya Halatu Ahli Tahqiq Ma'allah. Keadaan orang-orang yang ahli hakikat bersama Allah. Isinya hadis lalu disyarah. Hadis disyarah, diurai. Syarah itu bahasa Arab, artinya diurai. Ditulis oleh Al-Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai. Sudah siap dengar? Sudah siap? Coba apa yang menghalangi disimpan ya. Apa yang menghalangi pikiran kita, handphone simpan aja ya. Kalau tadi Fatihah untuk orang yang sudah wafat, sekarang Fatihah untuk kita ya, untuk diri. Semoga Allah buka batin kita, pikiran kita semua. Ila arwahina wa uqulina wa ajsadina wa qulubina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadis pertama yang ditulis oleh Imam Sidi Ahmad Rifai. Sidi Ahmad Rifai ini dalam dunia zikir hampir setara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hampir setara. Kita nggak berani bilang sama, nanti ada yang marah. Punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya Sidi Ahmad Rifai ini muhaddis, dia ahli hadis. Sedangkan Sidi Abdul Qadir Jilani atau Syekh Abdul Qadir, beliau mazhabnya dua Pak. Fiqihnya Syafi'iyah, Hanbaliyah. Ini Syafi'i aja belum khatam kan? Ada yang sudah khatam kitab Matan Takrib? Paling cuma 1-2 orang. Ustadz aja kadang tidak khatam. Matan Takrib kecil kitabnya, kitab mazhab Syafi'i. Beliau mengerti dua mazhab, Syafi'iyah, Hanbali, ya. Itu Syekh Abdul Qadir
Jilani. Sedangkan imam ini mazhabnya hanya Syafi'i, dan dia kelebihannya yang tidak ada di Syekh Abdul Qadir Jilani, dia ahli hadis. Jika menukil hadis, dia nukil dengan sanadnya. Seperti Imam Bukhari mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, maka dia melakukan hal yang sama. Maka dia juga periwayat hadis. Namanya siapa? Sidi Ahmad Ar-Rifai. Ilmu Imam Rifai ini tidak sepenuhnya berkembang, tapi kadang-kadang yang berkembang yang bagian horornya. Ada sampai di Aceh menjadi tari Rifaiyah, ya, sampai di Padang jadi debus. Tahu debus? Itu orang kalau mau debus, tawassulnya ke Sidi Ahmad Rifai. Tapi saya bertemu zuriat beliau di Bandung, masih ada zuriatnya, keturunannya di Bandung. Dan mereka orang-orang termasuk keturunan Rasulullah SAW. Jadi Sidi Ahmad Rifai termasuk zuriat Nabi Muhammad SAW, yang sekarang orang lagi tengkar-tengkar masalah zuriat. Nah, kita nggak ikut serta. Saya ketemu juga di Banjar zuriat Sidi Ahmad Rifai. Namun nama-nama mereka tidak diinput di Rabithah Alawiyah. Mereka punya Rabithah sendiri, punya lembaga sendiri yang mencatat nama-nama mereka, ya. Jadi sebenarnya perdebatan nasab antara keturunan Wali Songo atau wali-wali yang lain dengan Ba'alawi, para habaib ini ada solusinya sebenarnya. Salah satu solusinya, sudahlah, tidak usah ikut campur nasab orang lain. Kelompok yang nasab selain habaib, mereka buat Rabithah sendiri atau Nagobah sendiri, dan saya rasa mereka sudah punya, ya. Terlepas dari itu semua, Imam Sidi Ahmad Rifai mengatakan, diriwayatkan dari Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi beliau sebutkan nama Imam Ahmad, dari Qutaibah, dari Ibnul Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mendengar Nabi SAW. Nah, ini disebut dengan sanad. Kenapa disebut sanad? Kalau ada orang ini yang pernah kuliah, nulis suatu bab, suatu paragraf tidak ada referensinya, dosennya mengatakan apa? Kamu plagiat, kamu contek punya orang, tapi kamu tidak jujur. Nah, kalau ada orang hari ini mengatakan ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi, tinggal dia cek, kamu tunjukkan sanadmu kepada Rasulullah SAW. Ada orang aku hari ini dia mursyid thariqah, tunjukkan sanadnya kepada thariqahnya, ya. Tapi kita kurang adil. Ahli Quran ditanya, mana sanad Quranmu? Giliran orang ngaku-ngaku ajaran dia paling ikut Nabi, paling sunnah, orang tidak berani minta sanad. Cuma saya yang berani minta sanadnya, dan sampai sekarang belum diberi, ya. Yang ditunjukkan bukan sanad, yang ditunjukkan cuma ini riwayat Imam Bukhari, itu bukan sanad. Itu saya juga punya, ya. Nah, kami kalau bermazhab, saya baca Quran, bismillah saya itu pakai sanad, Bapak Ibu. Ada silsilahnya ke Rasulullah SAW. Jadi saya baca bismillah itu, kalau Quran itu ada sanadnya kepada Rasulullah SAW. Baca kulhu, kalau ngimamin Fatihah boleh nggak satu nafas? Boleh nggak satu nafas? Boleh. Nah, itu ada acaranya, dan itu Nabi ajarkan. Walaupun hadisnya tidak dianggap sahih oleh ahli hadis, tapi itu dianggap sahih menurut ahli Quran. Ada caranya, ya. Sama dengan hal ini, beliau punya sanad kepada Nabi SAW dari Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Al-Abbas ini paman Nabi, paman berguru kepada keponakan. Nah, ini dalilnya. Ini dalil orang tua berguru kepada yang lebih kecil, bahwa itu sunnah. Itu bagian daripada sunnah. Nabi SAW, kata Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pernah berkala, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Ini Bapak Ibu, sholatnya nikmat ya atau beban? Ya,
beban, ngaku aja lah. Bangun subuh, beban nggak? Dek, kamu kalau disuruh sholat itu masih berat ya? Berat tuh, jujur dia. Allah lebih suka orang jujur daripada orang tidak jujur ya. Nabi mengajarkan zikir pagi 100. Berat gak? Kenapa berat? Karena belum merasakan manis iman. Karena yang selama ini guru-guru ajarkan, kata guru, iman itu sulit, beragama itu sulit. Nah, itu disebut dengan fikih oriented. Ini bahasa kampusnya. Kalau bahasa kampungnya apa nih? Fikih itu mengajarkan hukum zahir yang berisi taklif. Taklif itu beban. Jadi ahli hukum menyebut syariat itu beban. Tapi orang-orang ahli hakikat menyebut hukum dari Allah itu anugerah. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Zikir itu beban atau anugerah? Benar. Malam ini saya suruh zikir 10.000 mau? Pasti tidur. Buya ini ngasih beban lagi nih. Bebanku sudah banyak. Pasti begitu. Bangun jam 3 malam berat sekali. Coba, salah satu perintah terbanyak di Quran, hampir setara dengan sholat, itu berbagi sedekah. Ayo sedekah, berani gak nih? Semua yang di dompetnya keluarin, berani gak? Kan gak berani. Tandanya belum zaqa ta'mal iman, belum merasakan manisnya iman. Dalam Al-Quran ada perintah, ini perintah. Kalau ada orang jahat, balas baik. Idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau kita disebut bidah-bidah sama orang, gak usah lawan, senyumin aja. Ada orang jahat sama kita, kita balas baik ke dia. Jalan kita ditutup sama dia, mau ke rumah jalan ditutup, besok kita kirimin makanan, kirimin buah. Siapa yang begitu? Tidak ada. Cuma Rasulullah yang begitu. Wajar kalau imannya masih terasa baik. Dan mohon maaf jika ada para dai, para ustadz yang masih mengajarkan kepada umat jamaah, khusyuk itu berat, thariqat itu berat, zikir itu berat, ma'rifat itu berat. Itu pembodohan umat. Ayo para ustadz, para ulama, kita dewasakan umat. Sepakat nggak? Ini jamaah mau dibodoh-bodohin atau mau dicerdaskan? Betul nih. Ini bukan lagi ngajak musuhan nih, bukan. Ini karena sayang sama antum aja nih. Mau selama-lamanya ibadah itu beban. Nikmat gak nikmat, khusyuk gak khusyuk, tapi ada semangat ngerjain. Coba saya tanya, malam ini datang ke sini itu dengan berat hati atau dengan santai aja? Mau masuk surga sesantai ini? Mau masuk surga sesantai ini? Sebenarnya antum sudah masuk surga, tapi tamannya. Karena Nabi SAW mengatakan surga betul nanti, tapi tamannya sudah ada di bumi. Tamannya sudah ada di bumi. Taman-taman surga itu kata Imam Malik, halaqul dzikr, halaqah-halaqah tempat orang berkumpul untuk ngaji. Itu sebabnya saudara-saudaraku semuanya datang ke masjid ini mudah sekali, padahal ini hari kerja. Tadi siang lelahkah kerja? Capek. Tapi kenapa datangnya mudah? Berarti sudah mulai merasakan manisnya iman. Ini kabar gembiranya. Coba dari tadi nunggu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti bunyi handphone, tasbih ditaruh. Baru zikirnya mau connect dengan langit, keputus oleh smartphone. Maka adab zikir, handphone mati. Adab itikaf, handphone mati. Ini malah itikaf pinjam-pinjam handphone ke kawan. Akhirnya pergi ke masjid cuma pindah tempat tidur. Banyaklah kejadian begitu.
Akhirnya itikaf itu cuma gagah-gagahan, ya hura-hura. Nanti imamnya suaranya seperti Sudais. Apa begitu Nabi mengajarkan itikaf? Itu boleh dilakukan, tapi bukan itu itikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Zaqa ta'mal iman, akan merasakan zauq. Zaqa bahasa Arab, asal katanya zauq, pasti merasakan. Apa yang dirasakan? Ta'mal iman. Iman itu bukan makanan, tapi Nabi menyebut iman melebihi makanan. Apa kata beliau? Akan merasakan nikmatnya makanan iman. Kalau orang Pulau Tanjung Pinang, ya, itu makanan paling enaknya apa? Asam pedas. Pantesan orang sini pedas-pedas, ya. Itu asam pedas, kalau dimakan badan lagi sehat, enak. Coba kalau mulutnya lagi sedang ada sariawan, bisa menikmati kan? Oke. Kata Nabi SAW, al-iman bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Imam Al-Baihaqi nulis kitab judulnya Syu'abul Iman. Apa artinya? Cabang-cabang iman. Berapa cabang disebut? 77 atau lebih. Itu cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi daripada cabang itu adalah perkataan la ilaha illallah. Nah, itu kalau minum teh pucuk itu lebih nikmat daripada daun yang di bawahnya. Saya mau tanya nih, abang-abang nih kalau minum teh manis atau tehnya tanpa gula? Karena abang masih kurang manis, ya. Teh itu yang aslinya minum tanpa gula. Itu bagian mana? Bagian pucuk. Bagian pucuk itu, ini bukan teh pucuk yang botol itu, bukan. Bagian pucuk itu diekspor ke Jepang, diekspor ke Cina, ke Korea. Orang sana itu seduh teh dikit-dikit, lagi panas-panas dicoba, nggak pakai gula. Yang nggak bagusnya dikonsumsi di Tanjung Pinang. Jadilah warnanya hitam, ya, ada teh hitam. Akhirnya orang warung Padang, rumah makan Padang kreatif, biar nggak jadi ampas, ditambahlah telur, teh talua, lumayan lah. Kalau kualitasnya bagus, itu ujungnya teh itu ada antioksidannya. Orang sering konsumsi itu, dia akan lebih sehat daripada orang yang konsumsi daun teh biasa. Maka kalau boleh dianalogkan, dikiaskan, orang yang sering mencicipi ujungnya, pucuknya iman, yaitu la ilaha, maka batin dia akan kuat, rohani dia akan segar. Sudah lihat Habib-habib yang mereka lintas negara, itu seakan-akan kalau tidur cuma duduk. Udah temu orang lagi. Ada 2 Habib luar biasa di dunia ini. Banyak Habib yang bagus, tapi yang gampang dikenal, ada di Pekalongan, ada Abah Lutfi. Itu tamu gak berhenti-berhenti, Pak. Itu kalau kiai-kiai bermimpi pengen seperti Habib Lutfi pasti gak kuat. Tamu itu malam-malam, siang malam, siang malam. Kadang kita gak lihat beliau ini makan, tapi Masya Allah selalu menghormati tamu. Jangankan muslim, jangankan orang biasa, pendeta pun diterima. Saya jadi ingat Rasulullah SAW itu nerima ada orang Yahudi datang ke Rasulullah, nggak punya rumah, maka Nabi mengatakan, udah kamu tidur di masjid. Orang musyrik tidur di masjid.
Kalau kita, jangankan orang muslim, jangan orang kafir ya. Orang Islam pun tidur di atas jam 11 diusir. Alasannya benar. Nanti ada barang yang hilang, Buya. Bisa-bisa itu kipas anginnya hilang tuh. Mic-nya bisa hilang ya. Karena kita masih kurang mendidik sesama muslim ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Kenapa kita kurang tahu rasa nikmatnya iman? Karena tidak pernah mau mencicipinya. Maka jika ingin mencicipi iman tertinggi, cicipi dengan caranya. Kalau minum, nggak usah minum. Pucuk teh langsung dimakan, enak nggak? Mesti diseduh dengan cara yang benar. Maka ketika diminum tidak terasa pahit, justru terasa nikmat. Samalah kira-kira kalau ingin menikmati lafaz la ilaha illallah, mesti diseduh dengan cara yang tepat. Kalau tidak tahu cara menyeduhnya, minta tolong kepada ahlinya. Paham maksudnya? Ya, itulah yang disebut bimbingan zikir, bimbingan talqin. Kalau yang menyeduh sudah mentok ilmunya, cari guru lagi. Jangan berhenti di satu thariqah. Allah itu buminya luas, ma'rifatnya tak terbatas. Kata Imam Zunnun al-Misri, siapa yang sudah sampai wusul kenal kepada Allah, maka ilmunya enggak terbatas. Dia tidak terkekang oleh mazhab, tidak terkekang oleh thariqah, tidak terkekang oleh suku bangsa, tidak terkekang oleh embel-embel. Saya ini tidak ahli, saya ini enggak. Dia akan terbuka menerima semua ilmu. Jadi aneh kalau ada orang sama-sama Islam, cuma beda manhaj, tengkar, itu aneh. Cuma beda thariqat, tengkar, itu aneh ya. Cuma beda jingkrang gak jingkrang, terus gak baikan, itu aneh. Waduh, langsung zaqa ta'mal iman. Nah, di sini disebutkan 3 syarat orang merasakan manisnya iman. Mau beragama penuh nikmat ya. Maukah berumah tangga tapi tidak terasa nikmat berumah tangga? Pulang disambut dengan muka hambar ya. Ya, pasangan tidak mau disentuh. Mau nggak begitu? Ya, kita datang dia sudah tidur, besok pagi kita berangkat dia cuek, udah kamu pergi aja gitu. Mau nggak begitu hidup? Ya, pasti hidup begitu nggak lama, lama-lama cerai. Inilah yang membuat orang bercerai dari iman, karena dia tidak tahu cara menikmati iman. Ada 3 hadis yang kita sudah kenal, tapi ternyata Imam Sidi Ahmad Rifai memberikan penjelasan yang mendalam. Man radiya billahi rabbah. Syarat pertama cuma ringan sekali, mainnya di hati, gak pakai mulut. Siapa yang ridha Allah yang mengatur hidupnya, yang mengatur detik per detik. Bapak Ibu, kenapa ada orang mengeluh? Karena dia tidak ridho. Termasuk demo. Demo itu kan karena gak ridho kan? Ya. Oh, memperjuangkan itu urusan lain. Saya lagi berbicara hubungan hamba dengan Allah. Hubungan dengan pemerintah, ya silakanlah demo. Tapi hubungan dengan Allah ini, hubungan dengan Allah ini yang bermasalah. Man radiya billahi rabbah. Kalau ustaz, dai, guru, dia harus ridho. Kalau ngajar berapapun yang hadir, dia mesti ridho. Bapak kira, ibu kira saya ngajar langsung ramai begini? Enggak. Saya mulai dari ngajar 1 orang. Ngajar kitab, ngajar kitab Imam namanya Ummul Barahin, Imam As-Sanusi. Murid saya 1. Saya ajar pagi-pagi pada subuh, saya ajari. Besok-besok 3, besok 2,5 ya, karena tengah jalan dia pergi. Ya, besok lagi balik 1 lagi, udah begitu aja. Lalu kita pindah-pindah juga. Mulai jadi 5 orang, 7 orang. Kita ada dulu di Ciputat itu ada surau Imam Monjol namanya. Tapi ternyata
Ya, ada juga yang nggak nyaman, kita pindah lagi, pindah ke emperan rumah teman, ngajar. Ya. Ada dulu garasi mobil dia, kita ngajar di situ, ngajar hikam. Kitab hikam yang kata orang seram, itu kami khatamkan cukup di garasi mobil. Santai, ngobrol santai. Yang hadir di situ bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Tarbiyah Islamiyah, orang Muhammadiyah pun datang. Ya. Orang jemaah tabligh pun datang, orang tarekat pun datang. Biasa, kumpul-kumpul. Anak filsafat hadir, yang anti filsafat pun hadir. Mereka sudah lupa dengan debat-debatnya karena sudah ngaji hikam. Itu ada yang datang dari mana-mana. Ya cuma beberapa orang. Lama-lama kemudian kita dikasih ruko sama orang. Ya, lama-lama kemudian dikasih tempat itu berproses. Pernah juga mau ngaji, lampunya mati. Ya. Ada juga kita yang dibatalkan pengajian, ada juga Pak. Udah mau berangkat dibatalkan. Wah, nikmat sekali. Man radiya billahi rabbah. Apa ciri-ciri orang ridho? Nih cek, sudah ridho belum dirinya? Istiwaul, sama saja. Istiwaul mur wal hul fil qada. Sama rasanya kalau lagi dapat takdir baik atau takdir buruk. Di sininya stabil. Gimana? Udah sama belum? Belum. Aku aja. Allah lebih senang orang jujur daripada orang yang mengkorupsi dirinya sendiri. Kita datang kepada Allah, ya Allah, inilah aku hambamu ya Allah. Tolong ajarkan aku, ajarkan aku bagaimana caranya ridho. Minta kepada Allah. Kalau ridho itu dalam logat Melayu rela, berkerelaan, merelakan. Ini logat Melayu diambil dari Persia. Orang Persia tidak bisa membaca do, bisanya za atau lam, ya. Makanya zohor jadi lohor. Itu udah khas Melayu. Kalau Persianya pakai za, ya. Punya pasangan? Ya. Kalau dia belum nih, ya. Ya belum kan? Mau ridho sama siapa kamu? Udah punya pasangan Pak ya? Sebagian besar sudah berpasangan. Sudah ridho belum dengan pasangan? Insya Allah berarti belum benar. Makanya masih tengkarnya parah. Makanya masih belum bisa terima. Kok kamu begitu? Giliran aku begini, kamu begitu. Giliran kamu begitu, aku begini. Nggak ketemu. Kalau sudah tiap hari begitu, tunggu kapal pecah. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia orang awam, sama. Maka jangan heran kalau ada juga ustadz bercerai. Bukan berarti dia nggak berhasil didik. Emang kapalnya sudah nggak sanggup menanggung, ya, karena di dalamnya ada bom tiap hari. Jangankan kepada Allah, ridho kepada pasangan pun belum. Terlahir di keluarga biasa-biasa, ridho nggak? Terlahir jadi orang Indonesia, ridho nggak? Terlahir jadi orang Melayu, ridho nggak? Terlahir jadi suku ini, ridho nggak? Bener. Kenapa masih malu sebagai bangsa Indonesia? Kok nggak pede gitu? Banyak yang ngomong ini waktu kecil nih, coba kalau bapakku menteri gitu kan, bapakku bupati gitu kan. Tahu-tahu besok bupatinya kena korupsi, nggak jadi lagi ngomong. Bapak Ibu yang makan Allah, jika ingin merasakan ridho, mulai ridho kepada yang terdekat. Yang terdekat dulu. Saya mau tanya, adakah detik per detik lepas dari kehendak Allah? Adakah? Adakah alam ini bergerak? Itu Allah lalai, ada nggak? Oke. Yang punya alam ini siapa? Allah. Bener nih, yakin Allah yang punya.
Kalau benar Allah yang punya, berarti tidak ada satu kejadian pun di alam kecuali itu atas izin Allah. Oke, sudah masuk barangnya? Kalau begitu, ridho enggak dengan Allah? Harus ridho. Kemarin ada yang haji nggak? Haji kemarin? Ada yang haji jalur cepat nggak? Atau haji biasa, haji furoda? Itu haji furoda Pak, jalan kaki dari Musdalifah. Jalan kaki dari Musdalifah. Dari Musdalifah ke Mina jalan kaki, bisa bayangkan. Itu sahabat saya jenderal Pak. Tapi sehari sebelumnya ketemu kita, saya bilangin, Pak Jenderal, di sini jenderal habis ya. Bener alhamdulillah. Untung dia nih suka jalan tiap hari, lari berkilo-kilo tiap hari. Sampai di Musdalifah nggak dapat bus. Dia ngomong ke istrinya, "Dek, udah kita jalan aja." Ridho deh. Itu jenderal Pak, tidur di emperan jalan pakai kardus, karton, tahu? Tapi jenderal satu lagi enggak, yang beda divisi nih, bukan di angkatan yang sama. Ketika lagi rame begitu dia ngomong ya, itu pas lagi tawaf. Aku jenderal. Ya askarnya bilang, "Lu siapa? Jenderal kan di Indonesia, di sini nggak laku. Gak usah bawa-bawa. Bapak Ibu yang makan Allah sama. Barangkali nggak jauh beda." Adakah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Kalau begitu, kenapa saat terjadi masih mengeluh? Kalau mengeluh berarti tidak terima Allah jadi Tuhan. Rabb itu bahasa Arab, di bahasa Melayu lama. Coba cek dalam gurindam orang Melayu ya, dalam syair-syair Raja Ali Haji. Ini sebenarnya mimpi saya dari kecil Pak. Mimpi saya dari kecil ingin ziarah ke Raja Ali Haji. Tadi siang, alhamdulillah dengan Haji Novi dan teman-teman di sini, semuanya dipermudah. Ya. Itu Raja Ali Haji, gurunya langsung dari Mekah. Tapi orang kita juga ada yang dari Yaman, Syekh Jabarti, Syekh Ismail Minangkabawi, ada macam-macam. Ya. Ada Syekh Zawawi, macam-macam gurunya. Dan beliau tidak dipermasalahkan oleh gurunya menerjemahkan kata Rabb, ilah, menjadi Tuhan. Loh kok ada sekarang orang baru pulang 4 tahun dari Timur Tengah terus bilang gak boleh menerjemahkan Rabb menjadi Tuhan. Apalagi orang Melayu, la ilaha illallah, tiada ilah selain Tuhan Allah. Kan lucu Pak, tiada ilah selain Allah. Ntar karena kecil ya ilah ya, gak nyambung. Padahal sudah lama orang menerjemah ilah menjadi Tuhan, Rabb jadi Tuhan. Nah, jadi nanti kalau saya terjemahkan Tuhan, jangan protes ya. Kalau memang tuan-tuannya orang Melayu ya. Kalau enggak copot Melayunya, enggak ngerti bahasa berarti. Salah satu khususiah orang Melayu, pintar berbahasa. Ya. Baik. Jadi Allah sebagai Tuhan, apa tugas Allah? Disebut tugas rububiyah. Apa makna rububiyah? Allah detik per detik mengurus alam semesta. Yang datang ke sini pakai motor, pakai mobil. Coba 1 detik, 2 detik tidak perhatikan jalan, main handphone. Apa yang terjadi? Goyang nggak? Coba bayangkan bumi ini mutar begitu dan lebih cepat dari pesawat manapun. Kecepatan bumi putar itu Pak. Dan dia bergerak. Mungkinkah Allah lengah sedikit pun? Apalagi yang terjadi di dalamnya. Allah lengah 1 detik, itu tabrakan dengan bulan. Namun ketika si hamba diberi izin oleh Allah untuk mengatur dirinya di bawah tunduk dalam pengaturan Allah, dia lupa menyopir kolbunya, nanti disopirin syaitan, disetirin oleh syaitan, yang drive dirinya syaitan. Jadi kenapa orang kemudian ya, kalau orang Melayu cakap apa Pak? Tengkar itu belagu apa? Begaduh. Wah, saya kursus langsung ya. Orang kita begaduh sama makawan. Kenapa itu terjadi? Karena dia lupa mendrive kolbunya, menyetir kolbunya, sehingga yang menguasai dirinya adalah sifat kebidatangan yang buas.
Binatang buas sukanya bertengkar. Mau begitu? Yang bertengkar itu biasanya punya kepentingan sama. Caleg sama caleg, calon bupati, calon gubernur, ke calon capres sama capres. Yang paling aneh, yang tim sukses yang pro dengan calon-calon ini bertengkar juga. Terlalu menghayati berpolitik ya. Kalau tadi caleg sama caleg, kalau ustadz begaduhnya sama siapa? Ustaz juga. Pasti. Habib sama siapa? Habib juga. Kiai sama siapa? Mursyid sama siapa? Mursyid juga. Orang torekot sama siapa? Orang yang katanya ngaku ikut sunnah sama yang ngaku sunnah juga. Sama-sama tengkar sudah. Sesama aswaja tengkar. Sesama itu terjadi. Oleh karenanya Imam Ghazali tulis kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ini hadiah untuk kiai-kiai yang suka tengkar, menjadikan agama sebagai alat pertengkaran. Nah, kitab itu sekarang oleh orang yang suka tengkar itu diejek, banyak hadis palsunya. Berarti dia nggak ahli hadis. Orang nggak ahli hadis berani ngomong begitu, ahli hadas namanya. Ya, belum baca udah mulut kotor. Ya. Hadas kan kotor. Ya. Nggak ngerti bilang saya belum baca. Jangan cuma karena kata guruku, kata syekhku di dalamnya ada hadis palsu. Bisa kita cek. Ya. Man radhiya billahi rabbah. Ini syarat pertama, ada 3 syarat orang menikmati, merasakan manisnya iman. Yang pertama, detik per detik harus menerima Allah mengatur dirinya. Bapak Ibu punya jantung nggak? Punya. Dari tadi berdetak nggak? Coba cek lu punya jantung nggak? Jangan yang datang nih zombie ini. Punya jantung ya? Coba dari tadi dia bergerak. Apakah kita pernah menyuruh dia gerak? Pernah nggak? Siapa yang suruh dia gerak? Maka benarlah hadis Nabi. Kolbu ini artinya 2. Jantung yang zahir, yang kedua hati, tempat Allah memandang. Itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah berhentikan genggamannya, mati. Kalau lepas, mati. Selama masih digenggam oleh Allah, ditatap oleh Allah, hidup. Coba punya Facebook Bang? Punya Facebook ya? Abang udah berapa lama tugas ini? 4 bulan. Sudah ngintip berapa akun ya? Bisa ngintip orang ya? Kita bisa mengakses. Mungkinkah bisa mengintip akun orang kalau kita nggak punya akun? Mungkin nggak? Ingin tahu status orang, tapi kita nggak punya handphone. Udah punya handphone, baterainya nggak ada. Udah ada baterainya, nggak ada kartunya. Udah ada kartunya, nggak ada pulsanya. Udah ada pulsanya, nggak tahu cara buat akun. Orang bikin Facebook berguru, masa mau bikin status di kolbu tidak berguru? Status di kolbu itu mestinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri la ilaha. Jadi status di kolbu mestinya tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? Status kolbunya hari ini apa? Itu bisa diintip loh Pak. Jadi kolbu itu bisa diintip. Oleh siapa? Yang sudah punya akun kolbu. Di antara kita ini ada yang bisa jadi ngehack. Tahu kan ngehack? Bisa ngintip tanpa diketahui. Bisa curi data tanpa diketahui yang punya data. Sama. Dalam ilmu kolbu ini ada juga yang curi-curi status kolbu orang. Nah, itulah setannya kolbu. Ya. Untuk apa? Nanti jadi aib. Nanti dia ceritakan ini si orang ini nggak benar. Ya. Maka kalau mau cari kekasih Allah, carilah orang yang mampu diizinkan
membuat status di kolbunya dan mampu untuk menatap kolbu orang lain, tapi dia berani untuk menyembunyikan rahasia orang lain. Kalau sudah mampu menjaga rahasia orang, baru Allah titipkan rahasia dari langit. Jadi kenapa orang banyak tanya hari ini, kenapa ya mursyid-mursyid, guru-guru sekarang kurang sakti, kurang keramat? Jawabannya satu, keramat itu bukan orang yang bisa sembuh atau terbang, bukan. Keramat itu orang yang dapat kemurahan limpahan ilmu Allah. Itu disebut sahibul karamah. Karam itu bahasa Arab artinya kemurahan. Karim, Allah yang Maha Pemurah. Apabila seseorang sudah mampu menjaga amanah, maka dia dapat tugas baru. Kalau bahasa orang di kantor sekarang, dipromosikan. Sama urusan kolbu juga begitu. Karena kita ini suka khianat, sekarang diceritakan rahasia oleh orang, besok kita bagi. Maka kata Imam Nawawi Sekandari, tahukah engkau yang benar-benar setia menemanimu itu hanya Allah. Allah tahu aibmu, tapi Allah tetap menemanimu. Allah tahu durhakamu, tapi Allah tetap memberi nikmat kepadamu. Benar gak? Ya. Jadi kita gak bahas-bahas sunnah bid'ah nih Pak ya, nanti hatinya keras lagi. Bahas sunnah bid'ah itu ada adabnya ya. Itu saya sebelum 2019 lah ya, itu masa-masa sedang semangat-semangatnya bahas sunnah bid'ah. Tapi saya sendiri kadang lupa bahwa itu kadang-kadang ada di sini perasaan merasa lebih alim dari orang lain. Nah ini rahasia Pak, rahasia saya masa lalu. Ustadz itu, apa dosanya Ustadz? Mungkin kalau mata dia bisa istighfarkan, kalau tangan dia bisa istighfarkan, tangan kaki semua dia bisa istighfarkan. Tapi yang tidak sempat dia istighfarkan dosa di kolbunya. Mohon maaf Bapak Ibu, para asatis yang hadir, saya tahu ada beberapa. Kita duduk begini, walaupun saya duduk begini lebih tinggi, Al-Fakir saya ini tidak boleh merasa lebih alim daripada Bapak Ibu. Terbersit sedikit merasa alim, Allah murka. Bagaimana mau Allah kasih amanah batin ya? Apalagi ada orang ngomongnya, si Anu itu belum lama di ilmu ma'rifat, si Anu itu ilmu zikirnya kurang. Meremehkan orang. Dan itu tabiat orang yang merasa berilmu, bukan orang berilmu ya. Tabiat orang yang merasa berilmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada urusan gak orang alim dengan belajar di mana? Yang penting dia punya guru. Hari ini orang banyak ngaji online lewat Gus Baha, tahu? Gus Baha tamat mana Pak? Pondok mana? Di Yaman? Di Mesir? Di Saudi? Enggak, di Jawa. Berarti orang alim enggak mesti di mana-mana. Enggak mesti di mana-mana. Yang penting dimanapun dia berguru. Bapak lama nih 20 tahun tinggal di Saudi, tapi cuma ngurus travel. Jadi alim enggak? Mohon maaf nih ya. Kawan kita banyak yang terjebak. Kalau orang sudah tahu duit, apa kata guru kami? Innallaha la yajma' bainal ilmi wad dinari. Allah tidak pernah kumpulkan antara dua, ilmu dan dinar. Orang lagi cari ilmu, miskin dulu gak apa-apa. Gak apa-apa miskin sebentar, nanti dia bisa kejar kekayaan orang yang kaya. Cuma sayang, orang ngaji, santri-santri ini nggak sabar, pengen cepat terkenal, pengen cepat jadi ulama, pengen cepat ceramah. Maka banyaklah di negeri-negeri Melayu dari dulu ujian pidato, tapi jarang yang ujian baca kitab. Lomba pidato, tapi jarang yang lomba baca kitab. Di Jawa, anak kecil lomba baca kitab, Bapak Ibu. Kita ini dari dulu mengagung-agungkan tanah Melayu, tanah Sumatera, tanah Riau, semua kita ngomong begitu. Kita ini Islamnya lebih kuat. Betul dulu.
Sekarang buktiin. Ya. Kakek kita hebat belum tentu kita hebat. Sepakat? Ya. Mau anak-anak kita jadi ulama besar, jangan suruh dia musabaqah pidato dulu. Suruh dia ngaji kitab dulu. Enggak usah suruh dia musabaqah tahfiz Quran dulu, nanti aja. Jadi orang alim dulu. Kecuali nanti ada event-event sedikit enggak apa-apalah. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup dia. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, maka man radiya billahi rabba, siapa orang yang dia menerima Allah mengatur dirinya. Rabb, ada Rabbun, ada Rabbaniyun. Ada di Quran, wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu Rabbani. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan apa itu Rabbani. Rabbani itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, belajar yang kecil sebelum yang besar. Pelajari dulu yang kecil baru yang besar. Jadi jangan langsung jadi orang hebat. Jadi orang biasa dulu kita. Man radiya billahi rabba. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Betul Allah yang mengatur alam semesta? Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah yang atur? Tapi Allah kasih amanah, ini tubuh jangan kamu masukkan yang haram, kalaupun yang halal, halalnya thayyiban, supaya enggak jadi penyakitan. Jadi kalau hari ini kita sudah penyakitan, mungkin kita kurang amanah, enggak usah ngeluh. Jadi banyak teman-teman kita ngeluh, ngomong begini, apakah saya sakit-sakit begini nih karena ujian saya mengaji dengan Buya? Ada apa yang datang begitu? Ngaji sama kita lalu sakit-sakitan. Habis itu ngomong, Buya, semenjak saya ngaji sama Buya, saya sakit-sakitan. Aduh, saya tadinya mau senang, jadi gak senang, Pak. Akhirnya saya ngomong, baiklah Pak, kalau begitu gak usah ngaji dulu sama saya, semoga sembuh. Berhenti ngaji, tapi gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ternyata kenapa? Saya pernah ngomong juga, mungkin itu tabungan masa muda Bapak. Sampai sekarang kita masih baik, Pak. Masih canda-candaan. Tubuh ini betul diatur oleh Allah. Cuma Allah sudah buat undang-undang. Orang masukkan yang haram, pasti di dalamnya ada kebinasaan. Orang masukkan syubhat, pasti di dalamnya ada keraguan. Ini yang suka ragu-ragu kalau wudu, suka salah-salah kalau sholat. Nah itu karena makatnya pakai syubhat. Kecuali Rasulullah itu keliru supaya benar. Nabi itu Allah sengajakan sholatnya keliru, 3 rakaat zuhur bukan 4 rakaat, supaya orang tahu kalau sholatnya salah, cara nambahnya gimana. Nah itu yang pertama ya, man radiya billahi rabbah. Sudah ridho kepada Allah? Enggak pakai insyaallah. Sudah ridho kepada Allah? Ya, benar nih. Maka katakan setiap mau tidur dan setiap bangun tidur, raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho Engkau yang menghidupkan, mematikanku, memberi rezekiku, menyehatkanku, semuanya. Nanti coba rasakan 7 hari aja orang begitu, dia akan merasakan hidupnya lebih bahagia dari sebelumnya. Ya. Ini pasti, Pak. Ini pasti. Kenapa? Zaqa ta'mal iman. Saya mau tanya lagi nih Pak, kalau orang gak makan 2 hari gimana? Disinggung dikit marah gak? Marah. Coba bayangkan, ruhani dia tidak makan berbulan-bulan, dikasih makan, sholat bertahun-tahun tapi tidak nikmat. Karena ustadz mengatakan sholat khusyuk itu berat. Ternyata si ustadz itu curhat, tapi tanpa disadari sholat dia juga belum khusyuk. Mana ada khusyuk itu berat? Khusyuk itu besar, ada ayatnya. Tapi bukan khusyuk, sholat bukan khusyuk. Wa innaha lakabiratun, sholat itu besar, tapi tidak ada kalimatnya di situ. Khusyuk itu berat, gak ada. Terus ajaran dari siapa yang mengatakan khusyuk itu susah?
Yang kerja di satu tempat punya atasan nggak? Punya. Tunduk nggak sama atasan? Tunduk itu bahasa Arabnya khusyuk. Tunduk itu bahasa Arabnya khusyuk. Kita baru kerja, belum kenal sama atasan, hormat nggak sama dia? Kita belum kenal sama dia, nggak akan hormat. Coba kalau sudah kenal, gimana? Oh, nunduk-nunduk, silakan Pak, ya, cium tangan, bukan ustadz dicium tangan, cuma karena dia seorang pimpinan. Kalau sudah kenal, kalau sama pimpinan nggak kenal, nggak bisa hormat, nggak bisa tunduk, nggak bisa khusyuk, bagaimana dengan Allah? Maka orang sujud itu hari ini dia dipaksa kepalanya turun, tapi batin dia belum turun. Itu yang bikin sholat tidak nikmat. Maka wajib belajar nama dan sifat Allah. Nah, maka di masjid ini nanti carilah Ustadz Buya, Tuan Guru yang bisa mengajarkan Al-Asmaul Husna dengan kolbu, bukan dengan teori. Ya, silakan cari guru. Kalau saya ini kan cuma manas-manasin guru-guru aja nih. Ya, semoga beliau-beliau ini mau buka kitab lagi. Ya, jangan ceramah hebat begitu. Orang hebat sih ngomong 2 jam nggak pakai konsep. Ya, alhamdulillah saya dokter kok Pak, tapi kalau ngajar pakai kitab. Ya. Kenapa pakai kitab? Karena kita ini punya kelemahan. Walaupun dokter, ngomong berapa kali pun dokter, kalau nggak ada konsep, nggak ada kitab, pasti ngomong kemana-mana. Buat pengajian, yang diomongin minggu lalu, ngomongin lagi sekarang, benar nggak? Tapi kalau pakai kitab, pengulangan itu sedikit, hanya untuk hal yang penting. Maka para tuan guru, jangan gengsi buka kitab. Walaupun bukunya terjemahan, nggak apa-apa. Sepakat nggak? Ya, supaya jamaah kita tambah dewasa. Pernah saya datang ke setempat, mohon maaf, di Sumatera juga nih, Sumatera ini bukan di Kepri. Awal datang langsung pengurus ngomong, Buya jangan serius-serius amat ya, bikin ketawa-tawa dikit lah. Saya bilang, Pak, saya salah ngundang orang ini, udah saya balik aja. Oh jangan. Kadang-kadang pengurus itu, Muhammad ini bukan pengurus di sini, provokator Pak, tukang adu domba. Buya, nanti sindir dikit lah tetangga yang ono katanya. Dia ada nggak enak kayaknya sama tetangga, Ustadz disuruhnya. Itu pengurus tidak sopan. Tapi pengurus tadi malah saya dikasih pantun ya. Baik sekali Pak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi syarat pertama merasakan nikmat iman apa? Ridho detik per detik. Bagaimana cara ridho? Kuncinya cuma satu, al-ma'rifatu billah. Mesti kenal kepada yang atur kita. Ya. Mesti kenal kepada Allah. Ya. Sudah kenal Allah belum? Hah? Ya. Yaudah itu nggak usah dijawab Pak, diam aja ya. Nah, ma'rifat itu terbagi 2. Ma'rifat yakin, ma'rifat iman, itu beda. Ada 2 jenis ma'rifat. Jadi supaya bisa ridho, ada 2 jenis. Ma'rifat yakin, ma'rifat iman itu di kolbu, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Yaitu percaya kepada Allah. Tapi kalau makrifat yakin itu isinya adalah ilmu-ilmu yang Allah berikan ke dalam rohani. Dia mesti berkurang, nggak boleh bertambah. Pak Haji Novi dulu waktu jomblo gajinya 500.000 ada, nggak nyampe 300.000. Sekarang udah punya anak, gajinya masya Allah. Mau nggak gajinya kayak dulu aja 300.000 aja? Nggak mau. Orang usuran dompet nggak mau dari dulu begitu-gitu aja. Masa urusan rohani? Kita mah agama begini-gini aja Ustaz. Ya? Mau begitu? Mau agamanya nggak bertambah? Ya, yakinnya, makrifat yakinnya nggak bertambah. Si yakin tuh begitu-gitu aja, tapi makrifat tentang yakin mesti bertambah.
Dan itu hanya dengan cara buka kitab-kitab ulama-ulama yang ahli yakin. Salah satunya kitab yang saya baca barusan, atau kitab Hikam, kitab Imam Ghazali. Itu kitab-kitab ilmu yakin. Kalau kitab-kitab ilmu iman, ilmu tasdik, itu ada di ilmu kalam, ilmu tauhid. Maka di ilmu tauhid geser sedikit sesat, geser sedikit sesat. Ilmu iman, karena nggak boleh yazid wala yankus, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Jadi kalau kita tanya Allah dulu sekarang nanti sama. Lalu kenapa orang kemudian mengatakan iman saya bertambah Ustaz? Nah, itu bukan iman yang itu. Bagi orang awam, mereka tambahkan satu lagi, ma'rifat itu mesti dengan pemberian. Orang awam, ini jangan selama-lamanya jadi orang awam. Tambah pemberian Allah baru tambah iman. Jadi datanglah kepada Buya Ustadz, Tuan Guru. Benar ini Tuan Guru, semenjak ngaji dengan Tuan Guru, rezeki saya lancar. Saya yakin ilmu Tuan Guru ini sahih. Seandainya bulan besok rezeki dia tidak lancar, kira-kira dia datang gimana? Dia datang lagi, Tuan Guru, sepertinya ilmu Tuan Guru ini bermasalah. Semenjak saya duduk bermajelis dengan Tuan Guru, saya bangkrut. Itu ma'rifat orang awam. Ma'rifatnya ma'rifat materialism. Nambah pemberian, nambah iman. Kurang pemberian, merosotlah iman. Mau begitu? Sholat khusyuk, tambah iman. Sholat tidak khusyuk, iman hilang. Kalau orang sudah kenal Allah, khusyuk tidak khusyuk sama. Karena kenal itu hakikatnya khusyuk. Ternyata khusyuk bagi orang awam itu sholat itu masih hilang. Allahu Akbar, pindah ke alam mana gitu ya. Itu bukan sholat khusyuk, itu namanya lagi berkhayal. Ya, sholat berkhayal lain dengan sholat khusyuk. Kalau di pesantren lebih lucu Pak. Itu saya sudah ruku, itu anak belum ruku, masih berdiri. Kita sudah sujud, dia masih berdiri. Itu santri bisa tidur lagi berdiri. Masya Allah. Besok lain lagi, kita sujud, dia sujud. Pas kita bangkit, dia gak bangkit-bangkit. Sujudnya terlalu panjang. Kita sudah rakaat kedua, dia masih sujud. Kita dah assalamualaikum subuh, kiri kanan, kanan kiri, dia masih bunyi. Ternyata subhanallah bertambah dengan Z. Subhan. Bertambah, ada pulau tambah di situ. Tapi lumayan lah, santri. Itu santri dipaksa baru mau sholat. Mau sampai kapan sholat itu dipaksa? Karena santri baru kenal ustadznya, belum kenal dengan Tuhan dia dan Tuhan ustadznya. Jadi kalau kita didik anak, jangan banyak-banyak nyuruh Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak, apalagi kamu gak sholat, neraka ini. Enggak begitu nyuruh anak. Anak itu mau disuruh-suruh ayahnya karena dia tahu yang nyuruh ayah dia. Coba ayah tetangga nyuruh dia, mau gak dia? Lo siapa? Kalau zaman-zaman kita kecil dulu pakai batu, ini bapakmu si fulan, ini bapakmu diinjaknya, gitu nggak? Dulu orang Tanjung Pinang gitu nggak? Wah, sama-sama jahiliyah berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa iman belum nikmat? Karena belum ridho. Kenapa belum ridho? Karena belum mengenal Allah Subhanahu. Kalau tidak kenal Allah, bersamai orang yang kenal. Wa kunu ma'as sadiqin. Ini perintah wajib dari Allah. Hendaklah kamu berada bersama dengan orang-orang yang sadiqin. Sadiqin itu orang yang sudah kenal dengan qalbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua sedikit lagi, man radiya billahi rabba. Yang kedua, wa bil islami dina. Islam itu bukan status KTP, bukan. Al-Islam yakni al-khudu' wal inqiyad, kepatuhan kepada Allah.
Jadi al-Islam artinya apa? Kepatuhan kepada Allah. Banyak orang berKTP Islam tapi dia belum patuh. Wajar, belum kenal. Maka kita tidak salahkan kenapa hari ini banyak Islam KTP. Salah kita juga, Tuan Guru, para pengurus, salah kita. Kita sering menyindir orang, bukan memberi ilmu kepada orang. Mau nggak? Senang nggak disindir-sindir? Tapi kalau dikasih ilmu senang nggak? Ya. Maka kalau ingin supaya orang patuh, kasih tahu dia pengetahuan, nanti dia patuh sendiri. Orang dulu makan nggak mau cuci tangan, anak-anak, benar nggak? Anak-anak dari dulu, anak-anak kita makan aja. Tapi setelah dia tahu rahasia cuci tangan, perlukah dia diingatkan? Nggak perlu. Orang kalau sudah tahu rahasia sholat, nggak perlu disuruh sholat. Kalau sudah tahu rahasia tahajud, nggak perlu dia disuruh-suruh tahajud. Oh, saya sudah tahu, Ustaz. Oh, itu rahasia tahajud pasti begini. Nah, itu bukan rahasia tahajud. Jadi ternyata rahasia tahajud yang ditahu, siapa yang tahajud rezeki lancar. Tuh, rezeki lagi. Saya tahu, Buya, ini rahasia sholawat. Siapa yang sholawat, rezekinya lancar. Jadi dia kalau nggak ada urusan masalah dunia, nggak sholawat. Ini sering kita sampaikan beberapa tahun lalu, ya, Bapak Ibu. Kenapa orang tidak patuh sama Rasulullah SAW? Karena hubungannya dengan Rasulullah hubungan transaksi, hubungan akad. Rasulullah, ini saya sholawat, tolong urusan dunia saya bereskan. Rasulullah, aku sholawat kepada engkau, itu rezeki saya tuh lagi mampet tuh, ya, tolong dibantu. Jadi syafaat yang diminta, syafaat duniawi. Lagi pengen beli mobil, sholawat, ya, sholawatin, pas lewat tuh mobil Al-Fardul Ahadus Somad, sholawat Allah. Saya mau tanya Pak, lebih mulia satu sholawat atau mobil Alphard? Bener nih? Yaudah antum sholawat aja, gak usah beli Alphard. Ntar kalau aneh ada Alphard gak usah naik, sholawat aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan begitu kepada Nabi. Sama Rasulullah jangan bertransaksi. Rasulullah itu terlalu baik sama kita. Masa kita masih bertransaksi sama beliau? Sadarkah satu nafas yang kita hirup itu berkat syafaat Nabi Muhammad SAW? Namanya syafaat imdadi. Apa nama syafaatnya? Syafaat imdad. Diimdadkan, diperpanjang nikmat itu. Jadi al-Islam apa al-Islam? Patuh. Kenapa orang tidak patuh? Karena kurang ilmu tentang suruhannya itu, ya. Sehingga ibadah disebut beban. Yang terakhir, nah itu yang tadi saya bahas. Wa bi sayyidina Muhammadin. Betul di hadis tidak disebut sayyidina, Pak. Itu bab adab aja. Ini kenapa Buya selalu pakai sayyidina? Saya diajarkan hakikat baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab-kitab hadis, dalam Al-Quran disebutkanlah, ketemulah hakikat beliau itu siapa. Surat Nur ayat 35, Alam Nashrah. Itu Alam Nashrah, Wadduha, semua tentang Nabi semua. Wa rafa'na laka dzikra Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuk. Itu tentang Rasul semua, Pak. Jadi Quran itu dari awal sampai akhir menceritakan tentang Rasulullah yang itu dipakai untuk kita semua. Maka Imam Taqiyuddin Al-Husni, apa kata beliau? Semenjak aku tahu hakikat baginda Rasulullah SAW, aku tidak berani menyebut Muhammad. Pasti Sayyidina atau Sayyidi. Bahkan beliau yang lengkap, Sayyidul Wujud. Ini bukan masalah fikih, ya. Ini bukan perdebatan fikih apakah sunnah pakai Sayyidina atau tidak. Kalau di fikih saya sudah jelaskan dari 2012, saya sudah jelaskan Pak ke kawan-kawan.
Ya, bahkan kajiannya masih ada tuh 2015, 16, 17 tuh masih ada. Cuma mungkin udah nggak nyimak aja ya. Udah kututup. Sayyidina itu bab adab, bab ta'zim. Adakah dalilnya? Di Sahih Bukhari ada. Nabi SAW tidak memperkenankan orang langsung mensayyidinakan beliau secara langsung. Tapi beliau mengatakan ketika ada Sayyidina Al-Husain, apa kata beliau? Hadis Imam Tirmizi. Kalau Sahih Bukhari melakukan Sayyidina Al-Husain, Sa'ad bin Mu'az yang bukan sahabat, yang bukan keluarga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qumu li sayyidikum. Berdirilah hormati sayyid kamu, namanya Sa'ad. Itu secara hukum syariat. Berarti Nabi melarang menghormati dirinya, itu bab adab. Adab kita kepada beliau tetap menghormati beliau. Di Sahih Bukhari Pak, Sayyidina Abdullah bin Abbas disuruh ditarik sama Nabi supaya sejajar. Tapi adab Sayyidina Abdullah bin Abbas dia mundur. Sahih Bukhari. Perintahnya sejajar, tapi bab adab dia mundur. Maka ulama kita punya kaidah, adab lebih tinggi daripada perintah. Oh, ternyata orang Melayu kalau lagi mau nikah itu kan ada hidang-hidangan makannya. Kalau orang bilang, ayo makan gitu, langsung kita makan nggak? Itu basa-basi, benar nggak? Adabnya langsung dimakan? Tidak semua perintah langsung dipakai. Adab orang Melayu ini inspirasinya dari adab sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya penuh di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita bisa temukan semua. Wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Syarat mau menikmati sholawat, syarat mau merasakan lezatnya mengamalkan sunnah, syarat orang amalkan sunnah nggak tengkar-tengkar lagi. Ini rebutan masalah jenggot aja Pak, tuh tengkar tuh. Antum tengkar nggak dulu pakai jenggot? Enggak kan? Ini saya pakai kopiah aja tengkar dulu sama kawan itu. Yang benar pakai kopiah haji Pak. Saya tanya, emang kopiah haji sudah ada sejak sama Rasulullah? Apalagi kopiah abang ini, kopiah Aceh ini ya. Kopiah apa namanya ini? Bukutub. Bid'ah itu Pak. Nggak ada sama Rasulullah. Ini kopiah apa lagi nih? Ada sendal ini ya. Kayak mata kobra gitu ya. Ini ada apa lagi tuh ya? Muslim United. Ini yang paling lucu nih. Pakistan itu muka Indonesia. Jadi mengamalkan sunnah itu, kenapa orang bertengkar, merasa dia paling sunnah? Ya. Jadi guru saya dulu negur kalau saya harus pakai kopiah, Pak. Kamu kalau ulama mesti hormati ulamamu, ya. Harus pakai kopiah. Begitu dulu. Tapi sekarang repot Pak, kalau saya pakai kopiah makan, nggak bisa makan. Baru ya foto, nggak bisa makan. Kita lagi mangap, kita dipoto orang. Itu pose terjeleknya itu. Terpaksa lah nyamar sesekali. Buka kopiah pakai baju kaos, makan di tepi jalan, baru bebas. Coba Pak, saya copot kopiah, itu saya masih ulama nggak? Masih ustadz nggak? Masih guru nggak? Antum pakai kopiah ulama nggak? Enggak. Coba saya pakai sorbannya Habib Umar, jadi Habib nggak? Enggak. Ini contoh. Jadi sama guru, kalau ketemu guru nanti gurunya pakai baju biasa, nggak usah bilang itu guru suul adab. Ente yang suul adab, karena guru sangka dengan guru. Mohon maaf banyak yang tersinggung malam ini ya. Wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Mau menikmati sholawat? Pernah jatuh cinta seseorang? Kirim-kirim WA sama dia, tahu-tahu udah 2 jam ya chatting-chattingan sama dia, tahu-tahu sudah tarhim mau subuh. Bener pengalaman kamu ya. Ya. Malam, tengah malam orang tahajud, orang dialog dengan Allah, dia dialog dengan sang kekasih ya, WA-WAan karena nomornya dapat. Coba ya kan antum dapat nomornya Nabi Muhammad SAW, nomornya ada di kolbu. Kalau dapatlah itu
kita bisa chattingan kolbunya dengan kolbu Rasulullah, solawat, nggak berhenti, bisa 2 jam. Mau begitu? Mau? Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kanzul Ma'rifah, ketahuilah bahwa dirimu, tubuhmu, jiwamu diciptakan Allah dari nur baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang puluhan tahun ngaji di tanah Mekah, tanah Madinah. Beliau ini punya anak di Pulau Penyengat, tadi kita ziarah, Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin ini setelah Syekh Arsyad meninggal, Syekh Nawawi ngaji sama beliau. Begitu beberapa infonya. Ya. Ya. Ini ilmu ternyata bukan ajaran beliau, itu ajaran gurunya, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, seorang ulama ahli hadis, ahlu sunnah di Madinah, yang jaga pintu makam Rasulullah SAW di masanya. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin merasakan langsung kepada Rasulullah, maka katakan, wahai diriku, wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai darahku, wahai tulangku. Sebut sama diri kita semua. Jangan nunggu nanti kiamat baru dia ngomong, disuruh Allah ngomong. Sekarang suruh dia ngomong. Katakan, wahai diriku, tubuhku, jiwaku, badanku, tanganku, kakiku, bahwa Allah Rabbku, penciptaku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu baru namanya syahadat lahir dan batin. Selama ini syahadat baru di lisan, itu syahadat munafikin. Kalau syahadat mukminin dari dalam qalbu. Kalau syahadat salikin zahir batin. Tubuhnya bersyahadat, batinnya bersyahadat, lisannya bersyahadat, ruhaninya menyaksikan. Ya, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita yang hadir malam ini dan siapapun yang mendengarkan kajian ini merasakan manisnya iman. Enggak malam ini, besok, enggak malam besok, esoknya lagi, enggak, nanti sebelum meninggal walaupun sesaat. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahina wa ajsadina wa masyayikhina. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma rahman rahim karim azim. Ya mu'min ya muhaimin, salli ala abdikal mu'min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, yang menyebut dirinya al-mu'min, yang menyebut dirinya al-muhaimin, kami ini ya Allah hambamu yang kurang iman, kurang mantap beriman, karena kami kurang mengenal Engkau ya Allah. Maka berkahilah qalbu kami dengan cinta kepada Nabi Engkau, dengan patuh kepada agama Engkau. Maka malam ini ya Allah, limpahkanlah iman dan ma'rifat di dalam qalbu kami, sehingga kami Engkau izinkan ya Allah untuk meridai semua kehendak Engkau, meridai semua takdir Engkau, sehingga samalah takdir yang baik atau takdir yang buruk, semuanya terasa sama di hadapan Engkau. Allahumma ya Allah, kami beriman, kami tidak beriman, Engkau tidak akan berubah ya Allah. Kami beriman tidak menambah kepada kekuasaan Engkau. Kami tidak beriman tidak akan mengurangi kehebatan Engkau. Maka ya Allah, hanya rahmat Engkau juga ya Allah yang kami harapkan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, ij'al iman rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan iman menancap, berbuah di dalam qalbu kami. Allahumma ya Allah, yang membolak-balik hati kami, jika ada siapapun yang hadir malam ini sebelum dia datang ke masjid ini, di qalbunya masih ada keraguan, maka detik ini ya Allah, izinkan qalbunya mantap meyakini Engkau. Ya Allah, siapapun yang datang ke majelis ini, di hatinya masih ada gelisah, izinkan ya Allah ketenangan turun dari ubun-ubunnya sampai kepalanya, masuk ke dalam dadanya, dengan nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pemurah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami sebelum datang ke masjid ini masih suka mempertengkarkan persoalan agama, maka ya Allah, takdirkan malam ini alif baina qulubina,
Maka ubahlah hati kami yang tadinya suka bertengkar sekarang menjadi bersaudara ya Allah. Jadikan hati kami saling memaafkan ya Allah. Mudahkan hati ini untuk memaafkan kerabat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada sebelum berangkat ke majelis ini di rumah tangganya masih bertengkar, maka malam ini ya Allah, mohon lembutkan hati mereka berdua ya Allah. Lembutkan hati mereka berdua ya Allah. Jika ada yang emosi, turunkan emosinya ya Allah. Jika ada yang sedang tersinggung sedih, obati kalbunya ya Allah. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang menjadi surgaku, surga di tanah bumi Engkau ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur. Wahai Allah yang memiliki cahaya, sumber cahaya, pencipta cahaya. Kalbu kami gelap dengan dosa ya Allah. Kalbu kami penuh dengan zulumat, kegelapan, sombong ya Allah. Kalbu kami penuh dengan rasa iri dan dengki ya Allah. Kalbu kami sering merasa lebih baik daripada kalbu orang lain ya Allah. Kalbu kami sering lalai mengingat Engkau ya Allah. Maka ya Allah, terangilah kalbu kami. Nawwir qulubana bika wa bi asma'ika wa sifatika. Maka terangi kalbu kami ya Allah dengan tetesan nur namamu ya Allah, nur nabimu ya Allah. Nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Tolong ya Allah, cerahkan jiwa kami, kalbu kami, roh kami dengan tambah mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah, detik per detik selalu terjadi peristiwa-peristiwa. Kadang peristiwa itu terasa enak pada diri kami, kadang terasa pahit ya Allah. Maka izinkan malam ini kami mendapatkan nikmat ridha dari Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak memberikan sifat ridha itu, maka bagaimana mungkin kami meridhai takdir Engkau ya Allah. Farzuqna ridhaka ya Allah, wa nas'aluka ridhaka ya Allah. Maka sebelum kami ridha, tentu Engkau juga yang lebih dahulu ridha ya Allah. Fanas'aluka ya Allah ridhaka lana walil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah, dengan kelembutan-Mu ya Allah, ridhoilah semua yang hadir malam ini, semua yang menyimak kajian ini, semua yang ingin hatinya menghadap kepada Engkau dimanapun dia berada ya Allah. Masukkanlah sifat ridha ke dalam dirinya ya Allah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikuti raditu billahi rabba. Ya Allah, pegang dadanya ya Allah. Malam ini, detik ini, dengan nafas ini, kami menyatakan, kami ridha, kami terima apapun maumu, apapun kehendak-Mu, apapun takdir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Amin amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina al-Fatih, sayyidina al-Khatim, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, sayyidina Ahyad, sayyidina Mahmud, sayyidina man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa fi qulubina Mahmud. وعلى آله وأصحابه والبيت وذريته والمدح والبيت وسلم. الحمد لله رب العالمين.